Remember we went to kindergarten together. Halo Sobat RD, kali ini kita akan membahas film Good Will Hunting. Film ini dirilis tahun 1997. Film ini menceritakan seorang cleaning service di sebuah sekolah yang mempunyai kecerdasan di bidang matematika yang luar biasa melebihi seorang profesor. Film diawali dengan diperlihatkan seseorang yang sedang menjemput temannya untuk berangkat bekerja. Dia adalah Chucky. Sedangkan orang dijemput adalah Will Hunting. Will bekerja sebagai cleaning service di sebuah kampus ternama. Ketika dia sedang bekerja, tak sengaja dia mendengar perkuliahan di kelas matematika. Dalam kuliah itu Profesor Gerald, seorang guru besar matematika di kampus tersebut, memberikan sayembara kepada mahasiswanya. Barang siapa bisa memecahkan formula rumus matematika yang dia tulis di papan, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Selain itu karyanya juga akan dipublikasikan di jurnal kampus. Will tampaknya tertarik dengan formula rumus itu, dan melihatnya dengan sangat serius. Dan benar pada keesokan harinya, di sela-sela dia bekerja, Will mencoba menjawab formula yang diberikan oleh profesor. Jawabannya ditulis oleh Will diketahui oleh salah seorang mahasiswa yang kemudian melaporkan pada Profesor Gerald. Saat dia mengikuti acara reuni angkatan 72 di kampusnya, Profesor Gerald kaget karena untuk menjawab formula itu memerlukan waktu yang sangat lama, sedangkan ini hanya beberapa waktu. Selanjutnya Profesor bertanya-tanya kepada mahasiswanya siapa yang telah menjawab formula itu. Tapi mahasiswanya tidak ada yang mengaku. Di sisi lain saat hari libur, Will dan teman-temannya, yaitu Chucky, Bill, dan Morgan sedang menonton pertandingan baseball. Tiba-tiba, Will melihat orang yang dulu kerap membulinya di waktu kecil dan sedang bersama seorang wanita. Kemudian saat mereka pulang dari menonton baseball, mereka bertemu lagi dengan si pembuli tadi yang sedang mengganggu seorang wanita. Will pun meminta Chucky untuk menghentikan mobilnya dan langsung keluar untuk menolong si wanita sekaligus ingin balas dendam. Akhirnya perkelahian terjadi di antara mereka, hingga meluas menjadi tawuran. Tak lama kemudian polisi datang untuk membubarkan mereka, tapi karena saking semangatnya menghajar orang, sampai-sampai dia tak sengaja memukul seorang polisi sehingga dia harus menghadapi tuntutan di pengadilan. Sementara itu, di kampus Profesor Gerald masih penasaran siapakah yang telah memecahkan formula tersebut, sehingga dia mengumpulkan semua mahasiswanya dari berbagai angkatan. Tapi tetap dia belum menemukan orang tersebut. Sepulang dari pemeriksaan di kantor polisi, Will dan teman-temannya bersiap untuk mengunjungi sebuah bar baru di kotanya. Mereka diundang oleh salah satu temannya yang menjadi karyawan di sana. Sesampainya di sana, Chucky langsung mencoba menggoda wanita yang ada di sana. Dengan mengaku sebagai mahasiswa yang pintar dalam hal sejarah. Wanita itu bernama Skyler, namun baru saja merayu wanita itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Craig. Dia yang menginterogasi Chucky dengan pertanyaan tentang sejarah, hingga masalah revolusi tentang suatu daerah. Me, I like it here. It doesn't mean because I go here, I'm history. It must have been a survey course. I don't doubt that it was. Yeah. Skyler yang tidak nyaman dengan tingkah Craig, lalu menyuruhnya pergi, namun Craig masih terus menguji Chucky. Sehingga Will menghampiri mereka untuk membalikkan keadaan. Will kemudian menjawab pertanyaan Craig yang membuat orang sombong itu tercengang. Tapi Craig tidak mau kalah, dia juga berargumen. Namun langsung kembali dibantah oleh Will dengan mengatakan itu bukan murni pertanyaannya tapi dia mengutip pertanyaan seorang ahli. Akhirnya Craig pun pergi. Skyler yang terkesima dengan kemampuan Will, lalu mengajaknya untuk bertukar nomor telepon.
Ketika keluar dari bar, Will melihat Craig yang masih menyombongkan diri di depan wanita lainnya. Lalu dia pun memamerkan nomor Skylar padanya. Yeah. Well, I got a number. How do you like them apples? Keesokan harinya, Will kembali bekerja membersihkan kampus. Dia kembali melihat formula lainnya, yang ditulis oleh profesor dan dia kembali menjawab formula tersebut. Ketika Will sedang menyelesaikan formula tersebut, tiba-tiba dipergoki oleh Profesor Gerald dan temannya. Lalu Profesor Gerald memanggil Will tapi malah Will pergi begitu saja setelah menyelesaikan formula itu. Akhirnya Profesor dan temannya mengejar Will namun tak berhasil menemukannya. Dan hanya heran dengan hasil pekerjaan Will yang kembali bisa memecahkan formula matematika. Hal tersebut membuat Profesor semakin penasaran dengan sosok Will. Looks right. Hingga beberapa hari kemudian, Profesor Gerald menemui kantor kebersihan di kampus tersebut. Ketua kantor mengatakan orang itu bernama Will Hunting. Dia mendapat pekerjaan melalui program asimilasi kriminal remaja tapi sekarang dia sedang cuti untuk mengikuti sidang di pengadilan. Sementara itu, dalam persidangan, Will datang sendiri tanpa didampingi pengacara. Dia juga melakukan pembelaan diri di persidangan. Tak hanya itu, dia juga hafal semua pasal yang didakwakan padanya hingga membuat sang hakim takjub. Walaupun demikian, Will tetap dihukum karena tindakannya memukul polisi adalah suatu pelanggaran. Ditambah dia memiliki banyak catatan kepolisian. Setelah persidangan selesai, Will menelpon Skylar untuk berkencan sebelum Will menjalani hukuman dan Skylar pun menyetujuinya. Oh, alright, you got me. It's the ugly, obnoxious, toothless. Will, I remember. I was wondering maybe we could get together sometime this week. Sit out at a cafe, maybe have some caramel. Oh, that sounds wonderful. Yeah, sure, where are you? Sementara itu, Profesor yang menyusul ke pengadilan mencoba mengajukan program asimilasi dan rehabilitasi di bawah pengawasannya, sehingga dia tak jadi masuk penjara. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Will harus membantu Profesor Gerald untuk mengkaji dan meneliti matematika. Selain itu, Will juga harus mengikuti terapi dari psikiater. Dua syarat itu harus dilaksanakan Will dengan baik. Apabila salah satu atau kedua-duanya gagal maka Will akan masuk penjara sesuai dengan putusan pengadilan. Tapi sebenarnya Will tidak suka jika harus diterapi oleh psikiater. Namun daripada di penjara, akhirnya dia menyetujui dua syarat itu. Syarat pertama, dikerjakan oleh Will dengan baik. Banyak soal-soal sulit dan formula yang berhasil dipecahkan. Namun untuk syarat kedua Will kembali berulah ketika Will akan mengikuti sesi terapi. Selalu ia gagalkan dengan membuat psikiater muak dengannya. Labeling them, but you're not gonna get off that easily. Come on. What kind of things? I do think. Will selalu membaca buku tentang psikiater yang akan menerapinya untuk balik menyerangnya sehingga para psikiater muak. Tapi Profesor Gerald tak menyerah. Dia kemudian menemui teman lamanya untuk membantunya. Tapi profesor tersebut ragu karena telah lama tak melakukan hal tersebut. Namun pada akhirnya profesor tersebut menyetujui untuk mencoba menerapi Will. Pada sesi pertama terapi hanya dilakukan untuk membahas sejarah kehidupan Will dengan santai. Di sela kegiatan itu, Will melihat karya lukisan sang profesor dan mencoba menganalisis makna dalam lukisan itu, yakni orang yang sedang terombang-ambing karena ditinggal seseorang. What concerns you? It's the coloring. You know what the real bitch of it is? Is they colored my number because the colors are fascinating. Through the south of France, changed my name to Vincent. You ever heard the saying? Storm. Yeah. The sky's falling on your head, the waves are crashing over your little boat. Psychologist. Bingo. That's it. Let me do my job now. Profesor tersebut pun mengatakan, jika istrinya meninggal 2 tahun yang lalu namun Will malah berkata ngawur tentang istri profesor tersebut.
yang membuat profesor tersebut marah. Walaupun demikian, profesor tersebut masih tertarik dengan Will menyampaikan pada Profesor Geralt agar Will datang lagi minggu depan. Di sisi lain Will sedang berkencan dengan Skylar, terlihat muncul kecocokan di antara mereka berdua. Seminggu telah berlalu, Will kembali menemui profesor tersebut untuk melakukan terapi kedua. Kali ini terapi dilakukan di outdoor dan bertempat di pinggir danau. Mereka mengobrol santai. Will kembali mencoba membuat profesor tersebut muak, tapi usaha itu gagal. Kini gantian profesor menyerang Will dengan telak. Profesor mengatakan jika analisisnya mengenai lukisan itu adalah benar dan perkataannya tempo hari cukup membuat muak, tapi profesor sadar, dia hanyalah remaja yang masih cupu. Profesor juga tahu jika dia belum pernah keluar dari Boston. Dan juga profesor juga tahu, jika Will belum pernah mencintai orang begitu dalam hingga merasakan orang yang dia cintai. Profesor juga masih melanjutkan perkataannya dengan mengatakan jika Will sangat takut untuk berkomitmen. Beberapa pertanyaan itu cukup membuat Will diam dan tak mampu menjawab apa-apa. Lalu profesor itu pergi, sembari meminta Will untuk merenungkannya. Pada keesokan harinya, Will kembali bekerja, namun kali ini dia bekerja sebagai buruh bangunan. Pada malam harinya, Will coba menelpon Skylar, tapi entah mengapa dia tak bicara apapun dan menutup teleponnya. Hal serupa juga Will lakukan pada sesi terapi bersama profesor. Will tak bicara sepatah kata pun sampai sesi terapi selesai. Selanjutnya Will ke rumah Skylar untuk mengajaknya berkencan. Tapi Skylar menolaknya karena banyak tugas yang harus ia selesaikan. Akhirnya, Will keluar dan membuat jawaban untuk tugas Skylar. Sehingga mereka pun jadi berkencan. Mereka juga menonton acara balapan anjing. Selanjutnya, di sela acara itu, Skylar menanyakan perihal keluarga Will, dan ingin bertemu dengan mereka. Will mengatakan jika dia memiliki 12 saudara, padahal dia adalah anak yatim piatu yang tidak punya keluarga. Kemudian Will kembali menemui profesor. Mereka mengobrol tentang masa lalu dan bagaimana ia berjuang untuk cinta sejatinya. Pada malam harinya, seperti biasa Will kembali menemui Skylar. Pada malam itu Skylar mengatakan jika dia ingin bertemu dengan keluarga Will. Akhirnya Will membuat sebuah drama dengan para sahabatnya untuk berperan sebagai saudara Will. Hingga pertemuan itu berjalan dengan lancar, nampak Skylar juga bisa nyaman bercengkrama dengan mereka. Namun sepertinya Skylar puas dengan itu dan tetap ingin bertemu dengan semuanya. Beberapa hari kemudian, Profesor Geralt meminta Will untuk mengikuti wawancara bersama MC Mail. Setelah itu dia pergi untuk menemui dan profesor tersebut untuk membicarakan tentang Will. Profesor Geralt mengatakan jika dia ingin mengorbitkan Will menjadi ahli dan mengembangkan kemampuan Will demi kemaslahatan ilmu dan pengetahuan. Tapi profesor tersebut tak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Profesor Geralt. Sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Di sisi lain ternyata yang bertemu dengan MC Mail ternyata Chucky bukan Will. Dan Will sedang bersama Skylar. Ketika mereka sedang berdua, Skylar mengajak Will untuk ikut ke California karena Skylar akan melanjutkan pendidikannya pada bidang kedokteran. Namun Will menolaknya dengan alasan dia tak mau meninggalkan kota kelahirannya. Namun sebenarnya Will takut jika lama-kelamaan Skylar tahu tentang dirinya. Selain itu Will juga takut untuk berkomitmen. Akhirnya cekcok di antara mereka pun terjadi dan Will mengatakan jika dia tak lagi menyukai Skylar. Tentu perkataan itu membuat Skylar menangis. Semenjak itu berbagai masalah menghampiri Will, dia juga terlibat cekcok dengan Profesor Geralt. Tak hanya itu Will juga menolak pekerjaan di sebuah lembaga besar. Tindakan Will yang demikian, membuat profesor tersebut menanyakan apa yang sebenarnya Will inginkan. Namun Will menjawabnya dengan sebuah lolukon yang membuat profesor tersebut marah.
dan mengusirnya padahal sesi wawancara belum selesai dan profesor tersebut menanyakan engkau ingin jadi apa, dan Will tak mampu menjawab pertanyaan itu. Kemudian Will mencoba menelpon Skyler dan mengatakan juga dia akan mencari pekerjaan baru tapi Skyler tak memedulikannya. Lalu dia pamit akan berangkat ke California tapi dia juga tak ditanggapi oleh Will yang membuat Skyler kembali kecewa. Akhirnya dengan perasaan galau Skyler terbang ke California. Sementara itu di lokasi proyek, Chucky menasehati Will dengan mengatakan aku mungkin sampai beberapa puluh tahun kerja di sini tak apa-apa, karena itu kemampuanku. Tapi jika aku menjadi kau, diberi kecerdasan begitu hebat, aku rela melakukan apa saja untuk masa depanku. Tapi jika kau tetap di sini itu suatu penghinaan, aku akan lebih bahagia jika datang ke rumahmu kamu tidak ada karena kau sibuk bahkan tak sempat menemuiku aku tidak apa asalkan kau sukses, maka aku ikut bahagia. Mendengar penyataan sahabatnya itu, Will langsung tertegun. Di kantor profesor tersebut terjadi perdebatan antara Profesor Gerald dengan dirinya tentang perilaku Will akhir-akhir ini. Tapi ternyata Will menguping di balik dinding. Setelah itu sesi terapi pun dimulai. Profesor tersebut membaca semua laporan mengenai Will. Diketahui jika Will dulu kerap mendapatkan KDART oleh ayah angkatnya. Kemudian, pembicaraan dimulai oleh profesor tersebut yang pengalamannya mirip dengan Will. Lalu profesor melanjutkan dengan masuk ke psikologisnya dengan mengatakan jika semua ini bukan salahmu secara berulang-ulang hingga membuat Will marah dan menangis di pelukan profesor. Setelah itu, Will pulang untuk merenungkan apa yang akan dilakukan, akhirnya dia menerima tawaran bekerja di kantor MC Mail. Setelah itu dia kembali menemui profesor untuk mengatakan langkah yang telah ia lakukan. Dan profesor tersebut tampak terlihat bahagia mendengar kabar itu. Kemudian pada hari ulang tahun Will, 3 sahabatnya menghadiahkan sebuah mobil yang mereka rakit sendiri kepada Will, sebagai tanda persahabatan dan merayakan perubahan sikap Will. Beberapa waktu kemudian, Will memutuskan untuk menjemput Skyler di California dengan mobil barunya. Sebelum pergi tak lupa dia mengirimkan surat ke profesor tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih semua. Sampai jumpa lain waktu. Bye.